kemudian juga Ketua Komite, terima kasih atas undangannya dan juga para orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa datang ke sini lagi dan sharing parenting. Kalau dibilang saya expertnya secara teori, ya babak belurnya sama kok ibu-ibu ya. Karena saya juga ibu, punya 4 orang anak, umurnya rentangnya jauh-jauh. Jadi sedap lah pokoknya ya, gitu ya. Jadi ketika waktu ditanya, waktu Pak Arif kasih materi judul peran orang tua dalam mendeteksi dan mengatasi permasalahan LGBT dan pornografi di kalangan remaja, saya langsung berpikir bahwa ini emang materinya penting banget Bu. Ya, zaman sekarang tadi Pak Didi juga udah ngomong ya, Bu akses pornografi gampang banget Bu sekarang. Saya aja cari data kemarin, kemarin minggu-minggu lalu lagi cari data, maksud saya kan data ilmiah, ya enggak? Saya sih nggak melihat konten yang betul, tapi begitu hashtag itu saya search LGBT, itu yang keluar dari data sampai perilaku menyimpang tuh lengkap. Bayangin kalau anak kita lagi mau search, tadi saya searchnya data kan, bukan mau search konten loh, data. Wah, saya langsung istighfar aja terus, terus ini dunia emang udah luar biasa. Kemarin baru aja saya ikut kajian, gurunya bilang gini, dan ini nampar saya. Gak bisa Mbak Ita ngurung anak. Oh anak saya takut kena pergaulan bebas, saya batasin. Oh anak saya, ya udah Mbak Ita buat aja kerangkeng, ya anaknya nggak boleh ngapa-ngapain. Karena kita mengkat di sini, kan anak akan main ke sini, betul nggak? Mengkat ke sini, mainnya ke sana. Jadi intinya apa? Bikin benteng pertahanan. Ini di mana ini? Jadi bikin benteng pertahanan. Artinya apa? Kalau anak udah punya benteng pertahanan dari inside-nya, dalamnya ya, benteng pertahanan, mau dia ada di lingkungan terburuk apapun, dia punya karakter. Dulu ingat nggak sih Bapak Ibu zaman SMA gitu ya? Oh iya, Pak Arif nggak ada ya Pak Arif ya? Pak Arif itu guru saya loh Ibu. Insya Allah ya, dia awet muda saya tua ya kalau gitu ya. Dia guru matematika saya. Jadi zaman SMA itu Bu, saya itu cukup senang bergaul. Saya senang banget Bu, saya senang banget main. Tapi kalau ada teman saya, ini alhamdulillah ya penjagaan Allah juga ya. Tapi kalau ada teman saya nawarin, kan mau rokok nggak? Jadi saya kayak tahu limit gitu loh. Nah pas saya udah kuliah psikologi, saya berpikir ya, apa ya yang buat saya kok bisa menolak hal-hal buruk? Padahal saya menikmati masa muda sangat nikmat saat itu gitu kan. Tapi saya tahu batasan. Ternyata walaupun orang tua saya waktu itu bukan psikolog, ternyata menanamkan karakter ke saya itu kuat. Sehingga kalau saya melangkah salah, saya itu punya ketakutan. Akhirnya saya belajar, karena maksudnya gini, orang tua saya itu anaknya 9 Bu, saya bungsu. Kebayang kok berarti saya cuma dapat sisa ya. Waktu saya SMP SMA, orang tua saya udah masuk masa pensiun. Artinya mereka tidak mendampingi saya full, benar nggak? Saya udah dapetnya nih anak bonus. Kalau kata almarhum mama saya, kamu tuh anak bonus. Mama udah 40 sekian, kamu hamil. Orang-orang mah, kata mama saya langsung gak ngomong. Orang-orang mah udah yang hamil anaknya mau nimang cucu, mama mah hamil kamu sampai malu. Coba bayangin ya, itu gak dibunuh saya. Mama saya tuh hamil saya itu cerita umur 43-44 tahun. Itulah mama ceritain. Jadi waktu saya SMA tuh mama saya udah, kata pertama saya malah banyak orang bilang tuh ibu saya, mama saya nenek saya. Dari orang yang gitu ya. Tapi pemageran mereka dalam tanda kutip yang terlihat itu menjadi pelajaran saya saat ini. Karena kalau kita hanya mengharapkan anak baik depan mata kita, berarti panca indera kita kan terbatas ya. Di luar tembok ini kita nggak tahu apa yang anak kita lakukan. Maka kalau kita masuk ke materi hari ini adalah yang juga bagaimana kita memberikan benteng pertahanan. Kita lihat yuk bahwa kenapa sih pentingnya materi hari ini, dan makasih nih buat dari SMP IT Asyidik sudah memberikan kesempatan untuk kita membahas materi ini. Karena
Yuk ibu-ibu, mungkin cuaca dingin ya, adem ya, enaknya tidur ya Bu ya, rebahan ya gitu Bu, benar banget. Tadi saya juga enaknya rebahan, tapi saya pagi, oh ya saya minta maaf juga ya, saya terlambat datang ke sini karena kadang saya harus nganterin anak saya tes masuk SMP. Tuh bayangin ya, supermamnya kita nih para ibu ya, nganterin berangkat lagi ke sini. Mungkin materi hari ini tidak sedingin cuaca di luar atau AC. Mungkin bisa bikin panas secara dalam Bapak dan Ibu semuanya, karena saya akan buka banyak fakta, dan fakta ini yang terjadi. Ini realitanya, saya nggak pura-pura. Bahkan ini ada beberapa yang saya nggak jadi up, karena saya takut. Kenapa Bu? Saya takut nanti ada ibu yang foto, posting, saya diserang sama LGBT community. Karena mereka sebegitu gencarnya. Kalau ada orang yang bilang tidak suka dengan LGBT, habis Bu diserangnya. Itu bayangin kami segitu. Baik, saya sampai kata-katanya begitu. Oh ini take off, ini take off. Padahal itu satu hal yang ibu harus tahu. Gempuran pornografi itu udah sangat luas Bu. Anak-anak ibu punya gadget semuanya? Ya. Karena kita juga nggak bisa menghindari namanya gadget, betul nggak? Betul. Iya. Anak kita itu kan dididik bukan untuk hari ini, untuk bertempur mereka 20 tahun datang, benar nggak? Jadi anak ibu yang sekarang ranking 1, juara umum, berprestasi, itu bukan akhir pencapaian sukses ibu. Pencapaian sukses mereka itu adalah bagaimana mereka nanti bertempur di usia mereka di kehidupan yang nyata, benar nggak? Saya hari ini berdiri di sini hasil didikan guru-guru yang kemarin nggak? Orang tua yang lalu nggak? Iya kan? Orang tua saya udah meninggal. Maka inilah hasil didikannya para guru dan orang tua saya. Ini bertempurnya saya. Jadi anak kita bukan tentang prestasi hari ini, bukan. Mereka belajar hari ini, prestasi hari ini untuk bertempur di 10 tahun, 20 tahun datang yang belum tentu kita mendampingi di masa itu. Benar nggak? Kayak sekarang saya bertempur. Orang tua saya udah nggak ada. Dahulu orang tua saya, mama saya meninggal waktu saya kuliah, papa saya meninggal waktu saya habis nikah. Nah, jadi saya berjuang sendiri nggak sekarang? Bayangin nggak? Kita membayangkan aja deh. Kalau ini anak nggak diajarin akar yang kuat dari rumah, pada saat kita nggak ada, dia bisa nggak bertempur. Kesuksesan orang tua bukan prestasi saat ini anak juara, nilai baik, lain-lain, walaupun itu prestasi. Tapi prestasi saat ini, pertanyaannya, prestasi dan hidupnya bermanfaat nggak buat kelak ke depan? Karena ini saya googling di tahun 2023, itu bisa bayangin nanti tahun 2030, 2040 ini kayak apa ini ukurannya? Ya. Sekarang ibu punya IG, search aja Bu, iseng aja hashtag LGBT, ibu keluar semuanya. Search aja pergaulan bebas, keluar Bu semuanya apa yang enggak. Permasalahannya kalau anak dulu zaman kita, anak nakal itu, ya katanya anak nakal ya, yang keluar rumah lebih dari maghrib ya. Ini aku pulang-pulang ya, pergi matahari sama kamu duluan matahari pulang di rumahnya. Dasar badal itu cuma ini Bu, parameter anak bandel tuh pulangnya habis maghrib tuh parameternya. Ya kan? Iya Bu. Bandel kita pasti Bu paling main ke komplek agak jauhan dikit ya nggak dicari sama ibu kita. Kamu kemana ya dari ngomong ke rumah ini Bu? Jadi impact Bu belum kita main kemana ya nggak? Bu, anak saya di rumah ibu nggak? Kan gitu ya? Anak sekarang Bu diam di rumah tapi otaknya ke seluruh dunia. Itu bahayanya. Jadi kita harus paham menanamkan kepada anak tentang yang namanya kesadaran. Dan ini dimulai dari rumah. Saya sepakat dengan tadi Bapak Kepala Sekolah katakan bahwa sekolah terbaik itu penting kita pilih. Benar Bu? Saya termasuk yang menyekolahkan anak saya di sekolah Islam. Karena saya mau dia dapat culture-nya. Dia nggak minimal dia ketemu orang tiap hari pakai jilbab. Benar Bu gitu kan? Mau nggak mau ya Pak yang namanya anak murid ya Pak udah di pasar dulu ya Pak, sholat duha ya kan, zuhur dikejar-kejar. Itu saya Pak, untuk nggak ada Pak Arif ya. Tapi seenggaknya kan itu good habit. Itu good habit. Jadi ini kita ketika meninggalkan kewajiban ada rasa bersalah. Tapi pertanyaannya, apakah good habit di sekolah dilanjutkan nggak di rumah? Karena kalau di sekolah yang nggak sholat dihukum, yang nggak ngaji di ini, yang hafalannya nggak sore, begitu di rumah itu kendor,
anak mencari yang nyaman buat dia apa? Dia di rumah aja santai. Jadi nggak ada tuh sekolah bagus ada sini Pak, titip ya Pak. Pokoknya anak saya harus jadi alim ulama ya. Anak saya habis ini saya mau kerja aja Pak. Oke Pak? Nah, kayak gitu. Emang ini gue ya Pak. Gak ada adonan sama banget. Jadi nggak ada. Saya apresiasi orang tua yang mau hadir di sini karena yang namanya mendidik anak itu kolaborasi antara kita di rumah, di sekolah dan anak ini. Jadi kalau kita nggak nyambung, mau visi misi sekolahnya mendidik anak mencapai akhlak mulia bla bla bla, di rumahnya nggak bisa. Dan rumah adalah area pertama untuk karakter. Rumah, bukan sekolah, rumah. Ya. Dan sebenarnya yang terbaik mendidik karakter tuh usia anak berapa? Balita, golden age. Itu tuh yang masih punya anak balita gitu. Masih ada yang punya balita di sini? Ada. Bapak ibu guru kayak muda-muda nih ya. Itu balita, usahain, nanemin deh, good habit, kata baik itu nempel semuanya. Ya, oke. Jadi ini gempuran pornografi LGBT sudah sangat luas dan ibu-ibu jangan salah ya. LGBT community itu Bapak Ibu, dia ini memang punya misi ingin dianggap, punya misi kehadirannya dianggap normal, punya misi bahwa mereka ini adalah biasa aja. Dan ibu lihat ya, sekarang sosial media laki-laki tulang lunak banyak banget, ya? Iya. Mulai. Ya kan? Joget apa dipikir keren? Enggak keren buat saya. Ya, bibir filler laki-laki perempuan aja saya lihatnya kayak saya konveksi. Apalagi laki-laki. Jadi yang paling cakep kayak sama Allah aja ya enggak? Sama orang yang makin mudah jadi dirinya, makanya dia nggak percaya diri itu aja. Balik lagi, kenapa anak bisa nggak percaya diri di rumahnya gimana? Lengkap nggak nih kasih sayangnya? Karena LGBT kaitannya erat dengan peran ayah dan para ibu. Jadi buat ayah yang hadir, makasih ya ayah ya. Ayah itu perannya besar banget ayah untuk menghindari anak-anak dari LGBT. Nanti saya bahas ya. Yang suami-suaminya nggak hadir ya, besok kalau parenting ditarik aja ya Bu ya. Namanya ngurus anak tuh ibu sama ayah bukan tugas ibu aja. Betul. Ya, betul. Mana? Direkam aja saya. Ini udah Pak. Bu. Ya, suaminya. Iya betul. Para ayah yang nggak hadir ya. Ya. Peran ayah itu penting. Leadership, percaya diri, berani berkata tidak. Fighting spirit itu ayah. Kalau ayahnya nggak ada, wajar nah sekarang tulangnya lunak semua kaki, betul? Iya. Kalau kehadiran ayah kuat, anak mau joget aja udah takut ya nggak? Iya. Makanya apalagi ngajak ada motoran. Itu apa? Ya kan? Ajak ada motor sama ayahnya nggak apa-apa. Ada figur, ya. Ada jadi kalau ada yang bilang, ayah udah capek cari duit buat siapa? Buat anak itu, anak LGBT nggak usah cari, ya nggak? Nah, itu ya. Jadi gimana nih ayahnya udah datang tuh Bu? Iya. Sudah datang ya, karena ini gempurannya luar biasa, beneran. Dari mulai masuknya lagu anak-anak, ibu tahu kan lagu anak-anak yang banana itu yang sempat rame tentang pisang misalnya, tapi sebenarnya LGBT laki-laki sempat rame. Terus ada buku meja membaca A, B, C itu tiba-tiba kalimatnya paman tidur dengan ini. Coba Bu, tuh LGBT jahatnya dibuat kartun, jadi nggak selalu yang gambar-gambar yang serem-serem enggak, karena masukinnya mereka tahu dari usia dini. Makanya saya bilang yang punya anak-anak usia emas mendingan sebelum dimasukin yang serem-serem duluan masukin yang baik-baik. SMP juga masih usia emas ya. Jadi gempuran pornografinya udah sangat luas juga LGBT. Oke. Udah siap ya Bapak Ibu ya? Di next slide-nya kita harus tarik nafas ya. Mungkin jadi agak gerah ya, AC-nya boleh ditinggiin nanti ya. Oke. Ini yang harus menjadi hati-hati bagi kita. Ini yang efek samping pornografi. Ini kenyataan Bu. Bayangin ya, ratusan Bu, ratusan. Zaman kita, zaman saya, kayaknya belum terlalu jauh-jauh banget deh. Dari saya tuh SMP berapa tahun ya Pak? Taruhlah 20 tahun yang lalu. Amit-amit ya, ketemu pegangan tangan aja kayaknya malunya seumur hidup ya nggak? Anak sekarang ratusan, diperiksa gak? Ini di mana Bu?
bukan berarti saya ngasih pengaruh. Oh, iya, iya. Artinya di daerah itu ini kenyataan yang terangkat. Berarti gunung es nggak? Gunung es. Ini efek pornografi. Karena orang habis nonton film porno, gambar porno, hormon yang merangsang untuk melakukan aktiviti itu. Dan anak kita kan nggak punya kontrol, betul? Kemudian sosial media mengemban dengan wajarnya foto-foto, pergilah jalan-jalan, belum menikah, menginap, masuk postingan, likes-nya banyak. Itu kan jadi contoh. Dan ini bukti. Ini luar biasa loh, tahu nggak? Ini mereka minta dispensasi, boleh cuti sekolah sampai selesai melahirkan. Kan kalau dilegalkan, Bu, bukan ratusan lagi, ribuan ya. Iya. Masalahnya bukan dilegalkannya. Ini anak ngerti nggak boleh seks sebelum menikah, kan itu. Kalau saya hubungi orang tuanya, kemana orang tuanya? Karena orang tua yang pendidikannya benar, anak itu punya batasan nggak akan melakukan. Jadi kalau menurut saya, ratusan siswi SMP SMA yang hamil dulu nikah, orang tuanya gagal. Karena nggak bentuk benteng, dan ini realitanya. Tahun 2022, ratusan anak di Tulung Agung nikah usia 14 tahun termuda. Walaupun ini mungkin tidak hamil duluan, Bu, tapi pernikahan ini walaupun di agama kita, saya masya Allah agama kita ya, menikah jauh lebih baik untuk menghindari seks. Tapi percaya deh Bu, menikah itu bukan hanya menghindari seks, Bu. Jadi menikah bukan solusi satu-satunya. Tapi anak memahami nggak menikah itu seperti apa? Kalau hanya untuk memenuhi seks, sekarang perceraian ini juga banyak, Bu. Kenapa? Karena udah puas, betul nggak? Kita ngomong dewasa aja, betul? Karena tujuan nikahnya mau seks. Beda kalau dia nikah karena udah tahu konsepnya. Mereka ingin membina keluarga segala macam, maka seks tidak first priority. Banyak tuh umur 14 tahun nikah, ya Allah Bu, saya aja umur segini aja ngedidik anak bingung, betul nggak? Yakin nggak kamu? Tahun 2022 baru bisa jadi karena apa? Ya itu kebanyakan hal yang nggak perlu ditonton sama anak-anak kita ya nggak? Dulu emang zaman dulu ya mungkin ya kalau di desa-desa mungkin banyak yang udah menikah ya. Tapi pernikahannya mereka pasti bukan karena hal-hal yang mereka udah tonton tidak pada waktunya ya nggak? Ini ada lagi. Permohonan dispensasi nikah akibat hamil bulan capai puluhan di Tangerang. Tuh, mau dikemanain Bu generasi anak-anak kita? Ya, ini realita. Yang nggak saya keluarin banyak Bu. Pokoknya setiap saya dulu saya cuma istighfar, istighfar. Jangan sampai apa? Karena keluarga kita, turunan kita, ya. Ada lagi nih Bu. Tuh, 414 mahasiswa Kota Bandung terinfeksi HIV yang terungkap. Saya baca berita ini, anak sekarang udah diungkap ya Bu ya. Itu harus saya panggil, Pak, kita ngobrol dulu. Nah, orang tua terus itu Bu. Baca ini fakta kan? Fakta. Saya nggak nakut-nakutin. Kita aja ngobrol anak. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya, ini 414 HIV. Areanya di mana Bu? Jadi mana? Banyak kan? Nah itu kan saya mulai dari situ. Jadi nomor itu kan memang kampus semua, betul? Kos-kosan di mana ada? Orang tua terbatas. Saya bilang kalau orang tua didik anak hanya tertib di depan kita karena takut, malah kita nggak ada, kita hilang tuh semua aturan. Dia di Bandung, saya di Jakarta. Dia bilang di kosan, saya juga percaya aja Bu, betul? Saya juga ngomong, ini fungsi orang tua. Saya beri peran sama suami saya. Ya, kamu ngomong dari segi laki-laki kan ya. Ini udah riskan nih, ya enggak? Mungkin anak kita polos, betul Bu? Tapi teman-temannya nggak polos. Ya, jadi saya bilang sama saya, Masya Allah, Pak Nurul, astagfirullah, lihat ya, 414 mahasiswa. Mau saya berarti mau kuliah di mana? Ini mahasiswa berarti di mana? Saya sih realita aja. Walaupun ya Bu, HIV itu sekarang udah ada obatnya Bu. Jadi udah bisa nikah, punya anak. Nah ini juga yang bikin akhirnya anak-anak sekarang itu nggak sering-sering deh, nggak takut sama yang namanya HIV. Karena virusnya
Jadi orang tujuannya itu ini dikasih kepada mereka-mereka yang kena HIV karena transfusi darah gitu. Mungkin karena melahirkan anaknya kena. Bisa lainnya normal. Selama dia minum obat itu seumur hidup, maka HIV-nya tidak akan menjadi AIDS. Yang pada itu terjadi AIDS kan. Tapi kan bukan tentang alhamdulillah udah ada obatnya, bukan itu kan? Iya nggak sih? Karena teman-teman saya yang gay ya, sebenarnya gay banyak bu, saya senang saya ngobrol mereka, saya cuma pengen tahu kenapa sih mereka bertahan di area yang salah ya. Tahu nggak dia mau apa? Udah nggak ada yang lagi takutin dia sekarang, lihat aja posisi-posisi penting itu yang jadi kan para gay sekarang. Terus kalau kena HIV obatnya udah ada, murah lagi, terus aja di puskes coba. Jadi kemudahan jadi negatif, jangan salahin puskes yang jadi obat yang murah ya. Tapi berarti kemudahan disalahgunakan oleh mereka yang menggunakan perilaku yang salah. Iya nggak? Iya dong. Harusnya obat-obat itu bukan hanya kamu jadi bebas free sex, iya kan? Tapi obat-obat itu buat mereka yang sudah kena HIV agar tidak jadi kayak bukan kamu merasa aman bermain dengan siapa aja. Kan poinnya itu. Tapi kalau pikir orang tuh kalau udah rusak ya rusak. Nah ini yang main-main. 414 mahasiswa dan HIV itu gunung es bu. Yang ketahuan 414, yang nggak ketahuannya. Dan 414 ini yakin cuma masa satu orang. Ya, makanya penting kalau nggak usah main-main dari ini. Tuh, di Cirebon, gaya pacaran, coba tuh. Dulu kayaknya saya ingat-ingat sama ayahnya anak-anak tuh, papa saya itu, nah alhamdulillah ya, papa saya itu kolot. Beneran kolot papa saya itu, beneran. Sampai saya tuh pada waktu itu mikir gini, kenapa ya gue punya orang tua tuh gak asik banget ya, galak banget pada waktu itu. Tapi sekarang saya bersyukurnya luar biasa. Karena bapak saya gak ada keluar malam mingguan di rumah, mau makan apa, dibeliin. Jadi itu kita harus gabur-gabur putih gitu. Mau ngapain itu di rumah, iya gak? Papa saya dulu di dekat ruang tamu main komputer pura-pura, ya. Kalau udah kemalaman, gitu ya. Terus anak dulu kan itu takut ya, pamit tuh. Nah sekarang, apaan sih bapak nggak asik banget gitu nah sekarang ya. Sudah gitu bapaknya ya. Ya pokoknya dia pacaran ini salah satunya bu, ya. Terus apa lagi? Tuh, hasil dari akhirnya melahirkan dia jadi membunuh bayinya. Masuklah sekarang ke bui, masa depannya selesai. Dan beberapa dari anak dari kalangan pintar di kampus-kampus terkemuka. Jadi artinya emang ya ini dari rumah, bukan tentang level ekonomi. Poinnya itu bukan tentang level ekonomi, ini dari rumah, ya. Tuh, ini nih yang anak perempuan ya saya tahu nih, bu, ya. Saya selalu ngomong sama anak saya yang perempuan, saya bilang ini, jadi perempuan itu harus mahal, harus berkelas. Gak apa-apa nak kalau dibilang sombong, gak apa-apa. Karena bagi laki-laki merusak bungkusan itu mudah, betul nggak? Kalau udah dirusak, nah dia pergi, kamu rusak. Jadi kasih analogi sambil ngobrol. Karena banyak banget yang gini diskon. Perempuan kabur kemana bu? Ya enggak? Apa itu udah hamil? Ya, nggak udah hamil. Nah, ini viral, Bapak Ibu sempat lihat kan? Bapak pergoki putri dan pacarnya tidur di hotel. Bapak jaga kamu, nah malah kamu kayak gini. Viral. Bayangin. Kalau udah kayak gini kan, oke kepergok, tapi kan anak kitanya udah rusak, benar nggak? Viral lagi. Jadi sekarang bu, insya Allah anak-anak kita dijaga sama Allah, amin. Tapi kita harus menyadari ini loh realita di lapangan dari sisi pornografi. Ini saya belum bukan LGBT, itu udah kok tuh jantungnya sama bapak. Tarik nafas dulu ya. Sekarang kita lihat yang LGBT bu. Tuh, dia buat community bu. Tujuannya buat apa? Nge-grab anak-anak seusia anak kita bu yang SMP. Nih, dan community ini yang saya ambilnya dari India ibu. Ternyata di semua negara punya, termasuk Indonesia juga ada. Cuma Indonesia karena alhamdulillah ya bu ya.
Ini beneran deh, saya punya teman dia pendeta perempuan tuh apa namanya ya? Hah? Bukan Belawati, pendeta juga dia perempuan. Tahu nggak, dia sama saya ngobrol lucu ya, dia pesen saya Islam, dia fanatik, saya alhamdulillah fanatik juga ya. Tapi kita sahabatan tuh, dan kita toleransi tinggi. Dia ngomong gini, Pak, thank you ya, ini karena agama lo, ini dia loh, karena agama lo, kerusakan di Indonesia itu tertahan karena ekstrim-ekstrimnya orang Islam. LGBT juga boleh, jadi LGBT itu ada tuang, underground ya. Terus udah gitu narkoba ya, walaupun underground juga bahaya ya. Tapi poinnya, kenapa kita termasuk sulit digempur dengan hal seperti itu untuk dapat legalnya? Yang ilegal kita nggak tahu ya, tapi legal, karena kalau dapat legalitas itu bahaya ya. Itu salah satunya karena agama Islam yang kuat. Itu ngomong ya. Karena kita kan dididik kalau ada pertentangan, nyerang, ya nggak? Kita kan gitu ya, tapi nyerangnya pakai ilmu gitu ya, dia jadi pakai marah-marah ya, gitu ya. Nah, jadi artinya karena komunitas ini benar-benar berbeda, dan dia tuh malah ada satu campaign apa bu? Menjadikan orang menjadi gay. Itu campaignnya. Mereka punya adrenalin tersendiri kalau anak laki-laki yang tadinya mama gagah bisa jadi gay. Jahatnya. Makanya kenapa saya punya teman dia, saya piara, saya pengen gerakannya, ya itu doang. Saya begini serius suka, udah serius. Kita tuh nyanyi gini. Terus dia lihat anak laki saya, gitu. Oh kalau anak laki itu ya gini katanya, oh aku gagah sih, itu jangan main ya sama gue. Tapi artinya gini, ini teman saya bisa saya ancam, betul nggak? Yang nggak teman saya bisa saya ancam nggak? Jadi ini bukan lingkungan luar bu. Tapi bagaimana balik lagi membangun benteng bagi anak-anak. Next, tuh ngedeketin anak-anak yang lebih muda lagi. Pak, kartun nggak? Tersembunyi ya bu, silent ya, kayak kita nggak ngerti ya. Tapi message-nya apa? Ini LGBT lesbian. Tuh, you are love. Pakai kalimatnya. Ini kalimat ini bu, you are love ini bu. Kalau buat kita yang alhamdulillah kita dapat afeksi, banyak afeksi itu apa bu? Kasih sayang. Makanya ibu sama anak tuh, bapak sama anak sering-sering dia ngomong, Masya Allah anak bunda, Masya Allah anak ayah, alhamdulillah ya nak, mama senang. Sering-sering bu, anak mendapat pengakuan di rumah, nggak akan ada pengakuan di luar. Tapi anak yang nggak mendapatkan pengakuan di rumah, ada kalimat you are love gabung bu. Kenapa? Dia merasa diterima di sana. Memang target mereka adalah anak-anak yang di rumahnya nggak kuat orang tuanya, yang kosong secara jiwa. Maka jangan bikin anak kita kosong secara jiwa. Anak kita bapak ibu nggak akan terbawa dengan campaign yang mereka kalau full kasih sayang, full pengakuan, full apresiasi. Jadi kalau ada orang bilang bapaknya dingin banget, gak bisa ngobrol, pak jangan dingin banget pak, ntar di luar ada yang anak bilang bapak anaknya. Simpel kan? Iya. Jadi harus ada boys with boys, girls with girls. Ayah, ini bagian kamu, ini bagian bunda. Bunda ngomongnya begini, ayah ngomongnya begini. Lain ya? Nah, bukan multi omelin. Bu, kita nggak ngasih kehangatan. Di luar sana banyak gue yang ngasih kehangatan ngaco. Pak, ini realitanya. Ini realitanya. Udah sedikit belajar ya, kan waktunya bapak ibu, ketemu ibu nggak pingsan ya. Kalau di luar negeri bu, malah ada yang mereka boleh adopsi, laki sama laki boleh adopsi. Bayangin, laki sama laki boleh adopsi anak. Ini anak akan nggak konfus secara gender, ya nggak? Ya anaknya nggak ngerti deh kayak apa. Sebenarnya laki kan, tapi terus terkurung di badan perempuan, wah sakit. Tapi mereka mendapatkan pengakuan non-biner namanya itu sekarang, yaitu mereka yang identitasnya tidak mengacu perempuan enggak, laki-laki enggak, dan itu diakui. Makanya nggak aneh sekarang banyak tulang lunak berserakan di mana-mana, betul? Karena dia diakui. Banyakan Ya. presto ya. Hah? Banyakan di presto lunak. Iya bu, prestonya kelamaan yang gue bener deh. Jadi saya gue kayak ngomong orang tua nih gitu ya, itu orang tua yang anaknya ganda gitu ya. Tapi kadang-kadang kita gini juga sih, ini anak jadi begini, ya udah deh wajar aja orang tuanya gitu. Saya pernah ngomong sama orang tua yang anaknya transgender. Emang enak apa bu jadi vloggernya banyak jadi influencer. Saya nanya sama orang tuanya, bu
maaf ya Bu, maaf banget Bu. Ada nggak sih Bu pengen mimpi gitu anaknya ntar nikah sama perempuan terus jadi imam bagi keluarganya? Ya namanya orang tua ada lah Neng, kata ibu gitu ya. Ada Neng. Ya terus kok ibunya kan ibu lentik banget Bu, saya bilang pakai hati ini saya ada kalah patok-patok gitu semua. Kok ada bilang apa? Tapi tahu nggak, Mbak Intan? Ini anak di endorse banyak. Saya endorse tuh 3 juta Mbak Intan. Bayarnya udah 30 juta ya ini. Udah sini, udah geser, gue tinggalin. Karena apa? Percuma nggak ngomong. Ya udah wajar anaknya mau jadi kayak gitu. Ibunya mengiyakan karena kuat, benar? Mendukung. Ya, ibunya suci bersih ya Pak kepala sekolah ya Pak ya. Tapi sekarang banyak yang membolehkan anak laki-lakinya seperti itu karena apa Bu? Uang. Jadi sekarang banyak Bu, makeup keluarga tuh laki-laki. Wah dari berangkat sama dunia Bu, udah punya nanti Bu. Ini saya ngomong udah bingung deh. Saya udahin aja saya bingung. Oke, kalau kita harus dilakukan peran orang tua, yuk kita masuk belajarnya ya. Yang serem-serem tadi kita membuka pikiran ya. Ternyata di luar sana tuh kayak gitu ya, seremnya kayak gitu ya, gitu. Bu, kita nggak bisa mengubah orang lain, betul? Kita nggak bisa. Saya bisa berharap ibu harus sesuai dengan saya, nggak bisa. Tapi kontrol kita dalam diri kita, betul? Mulai sekarang itu masalah kontrol yang bisa kita kontrol. Dan jangan gini, itu biasanya emak-emak nih, ya. Lihat yang seru-seru gini, yang di rumah gini. Nah, mana? Tadi udah bener. Awas ya kalau betul ada yang keluar rumah gini. Jangan, ya. Aduh, anak sebel Bu kayak gitu, ya. Ada ngobrol, maaf kayak gitu sih di sini dimusuhin Bu sama anak-anak. Mama saya kalau itu parentingnya apa tante Intan kalau jadi marah-marah saya, mamanya kosong bisa. Ini jadi informasi pendekatannya nggak tiba-tiba data yang ibu foto dikasih, lihat nih, astagfirullah, ibu udah termasuk di situ, alhamdulillah ya. Tapi kita menjaga, itu nggak boleh dulu ya. Kesalahan kita tuh kadang-kadang jangan nyalain anak sama kesalahan orang lain, ya jangan ya Bu ya. Jadi peran orang tua wajib. Nih, peran orang tua itu sangat penting. Bukan hanya status anak memiliki orang tua, bukan. Oh, orang tua kerja di mana? Di sini, mama saya di sini, ibu saya di sini, udah. Jadi, namun orang tua wajib hadir full menjalankan peran ayah dan peran ibu dengan maksimal serta berkualitas. Jadi gak ada lagi ya para ayah yang mengatakan gak ada waktu karena bekerja, bukan kuantitas. Bukan seberapa sering kita bertemu, bukan. Jadi no excuse buat orang-orang yang bekerja, saya pun bekerja, mengatakan tidak bisa mendidik anak. Ini bukan tentang kuantitas, ini tentang kualitas. Setiap hari bertemu sama anak, ya, ibu-ibu, kalau kerjaan kita cuma ini kamu baju kotor, masukin. Kenapa kamu baju kotor? Jendela buka. Ya ampun, belum sholat, belum. Gak ada mungkin. Tapi kalau kita jarang ketemu, saya ketemu, gimana nak? Kemarin sekolahnya diusap. Kamu gimana? Ini segala macam. Makan dia nggak boleh, yuk kita bareng. Lebih berbatas begitu, ya. Jadi artinya hadir full, namun berkualitas. Bukan tiap hari ketemu, tapi bete-betean. Atau tiap hari ketemu satu yang di ruang tamu, satu di kamar, satu di dapur. Nggak kayak gitu ya. Jadi berbatas. Jadi tidak ada alasan ayah kerja, nggak, ya. Atau bunda apa karyawan ini apa karir aja. Tapi anak kan harus ikut kita, ya. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Strateginya apa? Pola asuh. Orang tua jangan hanya melarang, memarahi, menakut-nakuti. Ih, nanti kayak itu dari penakir selalu 414. Jangan sampai kamu kena ya, Nggak ada solusi. Yang ada lagi ini kenapa nih mak gue ya? Ketika ayahnya datang, ayah mau tahu teman-teman kamu siapa? Ayah harus melihat di teman-teman kamu. Jangan sampai ada yang pulang lunak teman kamu. Jadi anak sekarang udah nggak bisa cuma dilarang, dimarahin, ditakut-takutin belajar. Anak sekarang tunggu ini. Why? Why is it important to me? Kenapa ini penting
buat saya nggak boleh melakukan itu yang salah. Jadi kita harus ngobrol. Ya, jadi udah nggak penting pola asuh yang cuma melarang, memarahi, menakut-nakuti, yang menimbulkan trauma atau anak justru melawan. Karena ibu nggak mau kan anak ibu takut hanya karena ada ibunya, betul? Hanya karena ada ayahnya, dia sholat. Nggak ada ayahnya dia nggak sholat. Karena apa yang kita bilang ancaman, bangun sholat nggak, kalau nggak sholat masuk neraka. Bangun, mau Allah murka sama kamu. Bangun, ibu mendadak jadi ini apa ustazah, ya kan? Bukan bu, tumbuhkan kebutuhan, tumbuhkan ketergantungan, ngobrol, gitu loh. Kok cuma ditakut-takutin sholat bu? Kadang-kadang maaf ya dibicarakan aja ya. Ada anak yang aduh mak bu banget, dari kelas sejarah yang nak dulu lagi bu. Kan itu udah masuk ya Allah masih bersolat ya cuma ngantuk. Iya, nah sekarang dayanya banyak. Terus, namun orang tua harus mampu membuat pertahanan. Ibu pernah ngobrol nggak sama anak ibu? Ini SMP ya bu, karena anak saya ada kelas 8. Anak saya itu, alhamdulillah dengan diminasi dari gereja, saya nggak pernah masakan. Karena saya nggak mau hal-hal yang bentuknya prinsip hidup dipaksakan hanya karena saya senang. Tapi saya kasih insight. Nah, kasih insight itu gimana sih? Gini misalnya, ibu teh, kalau bunda bisa ulang waktu, pengen deh bunda abisnya itu langsung pakai hijab. Karena ternyata bunda baru tahu ya, kalau kita udah haid itu nggak pakai hijab, itu cewek saatnya udah kling. Mana dulu bunda, tapi dia ngomong kan, mana dulu bunda ikut model-modelan lagi, ya Allah, kalau bisa diulang bunda nggak mau. Nah teteh mumpung saatnya masih bagus, teteh pilih yang terbaik, pilih kuota dosanya, saya nggak mau bilang. Tapi saya sering mengulang, nah menumbuhkan tujuan hidup bu, sering-seringlah omong-omong kayak gitu. Beda nggak dengan ini? Pokoknya nanti kamu kalau udah haid ya, langsung pakai hijab ya, aurat ditutup ya. Pokoknya jangan sampai bikin ayah kamu dosa kamu ya, gini. Anak nggak dapat maknanya. Karena sebenarnya berhijab itu bukan untuk kita, betul? Untuk dia. Maka tumbuhkan kesadaran. Begitu haid, dia pakai hijab sendiri. Masya Allah. Saya apresiasi ya, tapi saya nggak mau berlebih. Kenapa? Karena saya mengerti itu hal yang biasa, maka lakukan. Tapi perlu dia. Saya puji dia. Nah, berjalan waktu di sekolahnya anak saya itu kan banyak pakai hijab, namun kalau pulang sekolah itu lepas, ya kan? Saya cuma bilang ini, nah, nggak gampang, karena kamu nanti pasti masuk masa SMA, masuk masa kuliah. Ada aja tuh yang menggoda untuk lepas hijab, betul? Saya bilang, tapi kalau karena kamu pakai hijab itu bukan karena kamu ingin dilihat orang cantik atau karena kamu ingin dipuji, pasti kamu bertahan. Karena kalau kamu cuma pengen dipuji, begitu gak ada yang puji, kamu pasti bertahan. Dan ya udah, silakan menikmati kargo dosa yang kamu tanggung atas semua yang sudah kamu tahu. Tugas bunda selesai. Kan tugas bunda kan menjelaskan, betul? Ibu kita harus menjelaskan itu. Karena anak yang udah itu tanggung jawab dia sendiri. Tugas bunda sudah menjelaskan. Jadi ketika nanti Allah bertanya sama bunda, tapi saya ngobrol santai loh di meja makan. Tapi saya tahu dia. Jadi nanti kalau Allah nanya sama bunda, kenapa iman kalau itu nggak pakai hijab? Ya Allah, saya sudah meminta dan saya sudah menjelaskan. Namun keputusan memang anak saya. Jadi saya, nah kalau sudah terkanan, jadi saya sampai depan. Ya. Kamu berhijab atau tidak, itu urusan kamu dan Allah. Dan setiap keputusan ada konsekuensinya. Sambil itu, karena tadi kan mengumumkan konsekuensi itu harus apa? Memasuki alam bawah sadar. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Baik konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Teteh ini yang baik bukan yang asik. Udah, terus saya tinggalin. Kenapa saya tinggalin? Biar dia mikir. Walaupun tuh anak kita kayak sambil gini, ya bu ya, sambil kayak itu. Lalu itu saya tinggalin, karena kita udah menepak ini, maka itu masuk. Tapi jangan cuma sekali. Udah saya kalau udah bisa ngomong lagi, jangan. Tapi ngobrolnya sambil santai, ya, paham ya? Karena anak usia SMP itu nggak bisa tuh yang cuma disuruh-suruh, nggak bisa. Harus ada pemahaman, itu namanya benteng. Jadi ketika ada temannya menggoda anak kita untuk lepas hijab, dia bisa menjawab, enggak, gue udah jangan kayak gini. Nah, kalimat itu tandanya kita membangun benteng
dia terbawa pergaulan, artinya benteng dari rumah belum keluar. Nah, jadi itu terus dia ngomong, mau dari meja makan, di tempat tidur, lagi santai, ajak ngopi, ibu semester itu kalau ngopi dari teman-teman doang, arisan dress code dari ibu ya. Ajak anak-anak dress code udah banyak nih ibu ya, di kalau kuning, orange, ungu semuanya. Gak apa-apa ibu butuh item ya Pak, harus dikasih apa, kalau enggak, Pak rumah berantakan kadang-kadang. Tapi anaknya sesekali diajak ya, ayah juga harus punya me time ya. Jadi saya punya anak 4, misalnya minggu ini nih anak saya kecil ikut tuh ya, saya kecil perempuannya. Dia ikut, saya ajak gak apa-apa. Tapi nanti gantian minggu depannya saya ajak yang nomor 1, saya cowok. Nah dia senangnya naik motoran tuh ya, yaudah saya minta diboncengin. Ayo dong ngomongin udah dong kita mau kemudian nanti ya nanti aku boncengin. Biasa lagi ngomongin ini walaupun dari motor aja bubur ya Allah kiri. Tapi sebenarnya saya berusaha engage sama anak saya. Terus saatnya minggu depannya sama saya itu harus kenapa bonding. Kalau enggak nanti kita nggak komunikasi sama kita. Kemudian sehingga kenapa pentingnya ada pertahanan? Sehingga setiap anak mendapatkan serangan itu ajaran negatif ya Bu. Udahlah lu nggak usah puasa, mak lu nggak tahu, ya nggak? Ini bulan puasa soalnya ya. Udah mak lu nggak tahu, dia ngaji etika, mereka nongkrong. Nah, ya kan Bu ya. Nah, sehingga pada saat dia mendapatkan serangan dari luar, si anak bisa bertahan. Karena kemampuan bertahan itu tidak mudah. Apalagi kalau ada Bapak Ustadz malah juga isi. Pada saat akhir zaman kita akan melihat aneh kan, umat muslim betul di antara orang yang mengiyakan LGBT kita nggak mau, ya kan? Di antara orang pada pakai bajunya terbuka kemarin saya baru dari Bali ya Bu, waduh saya pada pakai begini semua, kita hadir dengan hijab lengkap, betul nggak Bu? Orang mandangin aneh betul? Ya. Tapi bilang sama anak-anak terlihat aneh di mata manusia tidak masalah. Nah, mengungkapkan itu butuh cara bicara. Betul nggak Bu? Saya ini selalu bingung udah sakit ya. Saya kalau disini kayak sakit Bu, atau kayak jantung lagi kayak sakit ya. Itu saya kalau bisa jemput anak saya sekolah nggak sebenarnya kayak gitu sama saya ini. Kalau kenapa baik nggak lagi masalah kan? Saya kayak sakit udah saya bilang masalah. Saya bilang aja bisa apa otak lu yang bermasalah. Jadi kalau kayak apa bisa jemput anak saya kayak sakit kayak ibu tuh pakai kaos kaki gitu. Kamu bebek aja kan? Nggak lagi kenapa-napa. Ya Allah, ya tapi gitu. Karena memang ada masa nanti di mana kita terlihat aneh, betul? Karena kita berpegang teguh sama akal ajaran agama kita. Nah makanya saya suka bilang, ini saya mau ini bukan cuma buat ibu bapak aja, buat yang ngomong ini ngomong sampai sakit Bu. Aduh ya Allah ya ibu ya PR saya banyak kayak gitu. Ya, jadi buat pertahanan supaya anak bisa menolak. Oke, ini planningnya. Ibu-ibu boleh dicatat, boleh didengerin, terserah ibu deh. Yang penting ini harus masuk ya, ibu-ibu apa-apa juga. Yang pertama, doa. Doakan putra-putri kita setiap waktu, khususnya setelah sholat. Ini pesan dari guru saya, bahwa secangkir-canggih kita mendidik anak, kalau nggak ada taufik dari Allah, maka tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Betul? Saya juga bukan orang yang alim-alim dan saya tahu kok belajarnya itu cuma karena Allah sudah berguru yang masya Allah. Dia selalu bilang, dengan jangan pernah lupain doain anak di sholat lima waktu, sholat sunnah bahkan pada saat tahajud. Kenapa? Karena bisa jadi dibandingkan nanti di tengah jalan anak kita mendapatkan ajakan kesesatan. Doa ibu dan doa ayahnya yang menyelamatkan. Jadi tebar doa. Saya bilang iya ya. Saya perasaan doa senang-senang aja gitu ya. Terus kalau misalnya gitu ya, kan kita ada lumayan namanya anak gemes-gemes gimana gitu ya, dia agak ngelawan ya. Itu ternyata ada power of doa tuh masya Allah. Doa aja, karena bisa memperbaiki kita doa kita, Bu. Kita hanya bisa mengarahkan. Mau saya tinggal sebanyak apapun, gak jaminan Bu. Beneran deh, berat banget. Makanya saya kalau ada waktu sebenarnya saya doa lama, dia doain satu-satu anak kan apa-apa Bu. Ada hal intangible yang manusia nggak bisa lakukan. Jadi bapak, ibu namanya mendoakan anak jangan pernah putus. Ini yang pertama. Sebelum kita masuk ke ikhtiar secara duniawi, ya.
Yang kedua adalah kenali anak kita. Bapak Ibu kenal nggak sama anaknya? Kenal, maksudnya pertama ini, kedua ini deh, ya kenal nama. Kenal nggak karakternya? Bayangkan saya mau ngobrol, bayangkan anak saya tuh aku gemes banget ya, dia banget dia ngomong tuh gak mau, beda banget sama adiknya. Kalau adiknya tuh serius, ibu manusia itu memang ada yang diem, ada yang bawel. Jadi jangan dianggap aneh. Justru kita beritahu, oh si kakak agak kalem nih, berarti saya pendekatannya begini. Oh si adik orangnya hore-hore nih ya, teriak-teriak gampang banget. Cara pendekatannya gini, setiap anak itu berbeda pendekatannya. Anak saya 4, yang laki, kebetulan laki, perempuan ya. Yang pertama ini full banget, ya Allah Bu, udah kayak kulkas deh. Iya betul. Sampai saya tuh bingung ya, maunya apa? Bener Bu, bingung gak ya? Tapi saya nggak putus asa cari gimana cara mensamani anaknya Bu. Ternyata dari hobi. Begitu saya lihat dia suka sama motor, wah Bu, saya membuka omongan dari yang dia suka itu harus. Gimana motorannya? Oh iya punya gini, langsung ngomong sih. Ya Allah dia bisa ngomong. Biasanya kayak kan di sini ibu anak saya laki-laki itu cool banget gitu ya, diem gitu. Tapi begitu saya masuk dari hobinya Bu, dia ngomong panjang Bu. Wah, kalau ngomong anak motor gimana? Ada Bu namanya ini di situ ada ini ngomong. Jadi saya dapat ya tempat nongkrongnya di sini. Ya kan? Itu kan cara kita kepo Bu, ya. Kepo juga harus cantik Bu, ya. Jangan terlalu main di mana kamu? Ya nggak boleh jawab Bu. Gak bakal. Oh gitu. Di sana ada siapa aja? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Besoknya ngobrol lagi sampai kayak Pak ajak bunda dong ketemu. Malu ajak mama. Gak apa-apa. Ayo Bu. Nah, ketika anak merasa nggak apa, orang tuanya datang ke tongkrongannya, artinya kita diterima bersama anak kita. Maka masuklah dari yang dia sukai, bukan dari yang kita mau. Kadang-kadang kita orang tua gitu, ya kan? Maunya ayah tuh, maunya bunda, Bu anak langsung tutup. Jadi ibu kenapa kenalin, harus tahu kesukaan anak saya apa yang anak saya nggak suka. Anak saya kedua Bu, ya Allah Bu, suka banget musik Korea itu Bu. Ya, kok mau gini. Aduh saya sampai deg-degan ya anak saya gitu, takut ngikutin Bu, kayaknya berhijab ya gitu ya, takutnya ntar jadi pengen lepas dari dalam idolanya, karena anak idola tuh memberikan masukan tuh kuat ya. Jadi ada saya gini, yang kamu suka apa deh? Boy, ini ada doorbell ini, coba kita langsung yuk di YouTube itu Bu, ini kesannya kita kayak asik gitu ya, kesannya asik aja dulu, kayaknya juga gitu, kesannya asik aja dulu gitu. Walaupun begitu lihat begini, ya Allah ini kenapa anak-anak pada make-upan semua gitu ya. Ih beneran, bisa gitu jogetnya gitu ya. Terus sambil ngomong saya begini, ya Allah teh gitu kan, saya merah teh yang kedua, ya Allah teh ini laki-laki bisa apa ya teh. Sebenarnya tanda bentuk kita sebenarnya ngenyek ya, iya kan? Tapi kalau idolanya digini saya, ini kamu kayak sama ngenyek gini ya, ini amit-amit selesai aku besoknya nggak mau nonton drama kita. Jadi ngenyek idolanya cantik, ini ibu ini terutama kalau saya ada lupa, bukan kalau mereka suka nggak terpredal soalnya. Jadi saya gini, oh di sana tuh kayak gini ya laki-laki, iya. Kalau bunda, ini sih kalau bunda ya, atau kalau keren, baik lagi diri kita yang harus. Kalau bunda sih nggak ada kayak gini, ilfil ya. Kalau kita di jalan terus ada yang jahat, kira-kira yang nolongin ini bunda apa dia ya? Simpel aja, ya nggak? Tapi buat dia mikir. Terus setelah itu yang cewek nih, yang hari ya, wah Bu roknya segini ya Bu. Terus bajunya, wah seadanya aja ya Bu gitu ya. Saya cuma gini, teh, hebat ini doorbellnya. Itu nggak ada masuk angin apa ya? Bagaimana ya? Jadi kita tuh pura-pura bodoh aja lah Bu. Ya. Teh ya teh. Itu kan yang nonton di bawah ya. Dia roknya cuma sejentar. Ya ampun, malu deh kalau bunda. Kalau bunda, kalau menurut teteh gimana? Kita gimana pendapat dia nggak? Akhirnya dia bersuara kan. Nah, ternyata doorbell itu kalau di bangku dia lagi nggak panggung Bu, kalau dia duduk di bangku penonton, dia tutupin pakai anduk atau kain. Nah, ibu tahu nggak? Harus tahu kan? Kita suka soalnya Bu, ya. Dia tutupin pakai anduk tuh Bu. Saya mau gini, tuh kan, ya kan? Doorbell aja malu, tuh dia duduk ditutupin pakai anduk. Kalau dia nggak malu, saya tutupin anduk dong. Kenapa dia di panggung berani? Nah, saya katanya cuma gara-gara uang, terus dia malunya dihilangin. Padahal sebenarnya secara wajarnya dia malu teh, ditutupin pakai anduk.
kalau habis pipis nanti dibasuh, bersihinnya gini ya, terus dilapnya begini. Nah nanti yang boleh siapa aja boleh bersihin, bunda, misalnya ayah, pengasuhnya. Nanti selebih dari ini jangan mau ya sayang ya, karena yang boleh cuma ini. Itu tandanya apa? Menjaga anak nggak? Begitu ada yang mencoba melakukan pelecehan seksual para pedofil itu, anak kita sudah tahu ada bahaya. Itu namanya pendidikan seks tuh, bukan bagaimana cara berhubungan badan, ya. Jadi itu penting. Terus mulai menambah umur, kita kasih batasan. Nah kalau habis mandi, pakai bajunya di sini. Nanti kalau udah dari pintu ini udah harus tertutup. Kan malu dong, atau nanti kotor lagi. Jadi anak mendapatkan pendidikan seks dan dibiasakan malu dari rumah. Jadi ada batasan areanya. Misalnya di kamar mandi bu, ini pintu. Oke, dia boleh pakai baju apa? Pakai bajunya di kamar. Tapi keluar dari pintu itu nak, kita harus tutup. Bajunya harus udah lengkap sayang. Kan malu, itu menumbuhkan malu kan? Biasakan malu itu tumbuh. Jadi kita yang menumbuhkan. Lalu ketika anak kita mens, ibu-ibu ngasih nggak pendidikan seks? Ajak ngobrol anaknya. Nak, selamat ya, kamu udah dewasa sekarang. Nina, kalau mens, pembalut kotornya begini cara buangnya. Diajarin nggak? Jangan sampai amisnya keluar ya nak. Digulung pakai plastik begini. Karena nanti kalau misalnya dibawa ke tong sampah, anjing ngacak-ngacak, itu jadinya berantakan dan bau. Kita coba terus bersih ya sayang. Nah, itu pendidikan seks. Nah, kamu udah mens, selamat ya. Jadi kamu sama kayak bunda, udah bisa hamil. Tuh, nih masuk gak supaya seks bebas? Jadi kamu tuh secara rahim udah sama sama bunda, dijaga. Karena apa nak? Berarti kamu udah bisa membuahi, udah bisa punya anak. Masya Allah ya, berarti anak bunda ini normal. Itu dulu jangan takut-takutin. Berarti kamu bisa hamil ya, awas ya. Gitu, ya. Tapi anak menyadari dia bisa hamil. Message gak? Itu tugas ibu. Tugas ibu. Jadi belum anaknya? Belum. Ya, orang kita karena ada rasa tabu, bener gak? Buang tuh namanya tabu bu. Hari ini tabu kalah tuh bu sama geng-geng LGBT bu. Orang kita diserang kok, jadi ada kata tabu bu. Ya. Bahkan saya ngomong gini, kamu udah bisa hamil. Nanti ya kalau udah menikah dengan orang yang tepat, oh nikmat Masya Allah benar-benar. Ambil satu cuplikan dari sini. Tapi ya nak, jangan sampai nanti misalnya kayak orang ini nih, contohkan kayak sudah. Ya, harusnya sekolah dia hamil, harusnya teman-temannya kuliah dia ngurus anak, benar nggak? Harusnya dia mencapai mimpinya, dia udah nggak bisa kemana-mana. Nah hidup itu pilihan, pilih yang terbaik bagi kamu. Itu jangan jadi oh pilih yang ini ya, oh pilih yang ini ya, oh gue nggak mau ya, nggak jangan. Ingat apa? Tumbuhkan kesadaran gitu. Ya. Jadi pendidikan seks. Ayah, waktu anak-anaknya Akil balik diajak ngobrol nggak? Buru-buru udah mimpi basah, orang kita suaranya ngebahas, cuma dia bercandaan doang ya Allah. Pak, anak kita kalau udah mimpi basah udah bisa ngambilin anak orang pak. Ya, itu harus diajarin. Ayah ajak ngomong anaknya. Selamat ya mas, wow udah jadi laki-laki dewasa nih bro gitu. Pakai gaya mereka. Dijaga ya, karena nanti kamu bakal jadi imam. Nanti gini, ajak ngomong. Hati-hati, kamu bakal jadi imam. Pilih makmum terbaikmu. Wah ya nggak pak? Iya jelasin pak. Jangan asal-asalan ngomong. Istri-istri kan follower gitu ya pak ya. Istri aja pak, jangan istri-istri ya, sensitif kalau hari ya pak ya. Istri kan follower, cari yang terbaik. Di sini udah mulai ngomongin tentang masa depan, iya kan? Nanti kamu cari istri ya. Wah kamu kan imamnya ini keren kayak gini, angkat anak kita. Cari istri yang terbaik nah, yang ini ya, keren tuh makanya kenapa ayah pilih bunda sih. Ya, jadi artinya saatnya itu namanya pendidikan seks. Jadi ayah makanya kenapa saya bilang ayah harus ada, karena ketika ayah nggak ada, anak nggak ngerti. Saya kenapa mimpi terus kayak ngompol, kenapa ya sama saya nanya sama teman dia googling dapat informasi
gak pede nanya sama ibunya, ada apa dengan saya head, kenapa saya berdarah, bagaimana membersihkannya. Kalau ibunya nggak mengajarkan, dia tanya teman, dia googling, dapat informasi yang salah, sesat anak kita. Maka sebelum anak kita bertanya sama orang lain, pastikan kita menjadi pusat informasi pertama bagi anak. Anak saya nembus pakai dapat, wah dia malu banget. Saya tahu dia malu, buat saya tenang aja, saya santai, saya membawa nembus biasa aja. Coba gimana pakai softwarenya. Jadi selain itu loh, daripada dia nanya sama temannya, kalau informasinya benar, ya enggak? Jadi ibu kita harus kayak gitu sama anak-anak kita yang SMP bu. Ayah dibutuhkan peran ayah. Kenapa saya speak up keras buat KDRT? KDRT itu kalau sering mukulin tuh ayah, mukulin ibunya, mukulin anaknya, anak laki-laki menghilangkan sisi maskulinnya. Karena dia nggak menjadi laki-laki. Kalau dia jadi laki-laki dia nyakitin. Karena nanti aku akan nyakitin. Karena ayah saya nyakitin ibu saya. Jadilah dia LGBT. Ibu kalau ibu cuma marah-marah doang, ibu suka mukul anak segala macam. Akhirnya anak perempuan bilang saya ini kakak saya nggak ibu, saya nggak mau punya anak karena kalau saya jadi punya anak saya takut kayak ibu. Dia jadi lesbi. Ingat, salah kita memberikan pola asuh, impactnya jadi jadi orang tua itu nggak ada sekolah yang betul ya bu, tapi ujiannya tiap hari, tiap masa, maka belajar. Hari ini, masya Allah belum hari sama. Jadi ini penting ya bu, pendidikan seks akan lebih baik orang tua yang memberikan. Walaupun beberapa orang tua ada yang menyerahkan ke saya, tapi saya selalu bilang jangan saya ngomong. Bu, anak laki-laki dikasih ke saya ngomonginnya pendidikan seksnya dia sungkan bu, saya mah cuek aja, enak. Ya kan pertanyaannya ayahnya kemana? Ayahnya udah jelasin, ya kan? Ini ayahnya harus jelasin. Dan laki-laki itu kan punya kantong sperma, betul ya kan? Dimana itu secara alami akan keluar melalui mimpi, betul? Nah jangan sampai pada saat penuh karena nggak diajarin dia seks bebas. Nah uzubillah ini dari karena pada saat kantong penuh hasrat seksual meninggi. Itu tugas ayah yang jelasin, bukan ibu. Kalau ibu yang jelasin anak laki malu, karena kalau dia perempuan jelasin ayah malu. Jadi ambillah peran masing-masing. Penting pendidikan seks, karena pendidikan seks yang tepat dan atas pertolongan Allah menghindarkan anak kita dari yang namanya pornografi dan LGBT. Ini kornya. Kemudian plan selanjutnya apa? Buat aturan main bu. Kesannya dari tadi saya asik banget ya sama anak ya bu ya. Iya. Oh tapi saya tegas. Buat aturannya, do and don'ts-nya clear. Bun, aku boleh nggak main ke rumah teman aku? Mau ngapain? Kalau nggak ada tujuannya buat apa teman kamu di situ? Saya tuh begitu. Jadi do and don'ts-nya clear. Bahkan anak saya udah kuliah nih, kalau dia pergi dan izin, itu saya WA. Kamu gimana? Enggak pun cuma rumah awal sahabatnya. Kenapa kamu gak izin? Kamu masih punya orang tua harus izin. Harus belajar ada kamu. Saya masih begitu kan saya. Jadi saya di satu sisi asik, di satu sisi malah kita orang tua jangan sampai kebablasan, bukan karena anak pengen lihat asik kebablasan bu. Jadi akhirnya kita nggak bisa menegakkan aturan. Jadi do and don'ts-nya clear, ya tegas, tapi kita mengayomi, bukan galak. Kemudian orang tua wajib belajar, ya tadi sudah kasih tahu ya. Karena apa bu? Ilmu PNP itu naik terus dan tantangan di luar sana juga luar biasa. Ini karena maksudnya quality time harus wajib nggak lama. Jadi jangan gini loh, Senin sampai Jumat kita udah kerja beraktivitas. Sabtu ya waktunya dorong bunda minta, madu ayam minta dorong ayam capek gitu. Mau hobi main sepeda, nongkrong apa. Ini anak kan bertanya, saya kan dari Senin sampai Jumat belum kerja sama ayah bunda, ya nggak? Jangan sampai ketika anak-anak punya lingkungan, anak-anak lebih nyaman kalau dipakai sama lingkungannya. Akan lebih susah lagi. Jadi anak mau berapapun anak ibu harus dan ayah menyempatkan jalan bergantian. Pertama full time, full team, oke, sekeluarga. Mungkin 2 minggu kemudian sama si kakak, mungkin 2 minggu kemudian sama si kakak satu lagi, minggu depan itu harus bergiliran. Ya, bonding itu akan membuat anak
ketika ada yang mengalami hal negatif di luar sana, dia menolak. Karena apa? Eratnya ikatan antara anak dan orang tua. Nah, kemudian Bu, karena ini mendeteksi ya, jadi amati perubahan pada anak kita. Ibu harus peka. Kadang-kadang orang tua nih ya, tahu ada yang salah sama anaknya, orang tua tuh suka menang-menangin diri doang. Enggak, anak saya baik-baik aja. Enggak, biasa aja anak saya pakai baju ketat. Bu, kalau anaknya cewek mungkin biasa aja Bu. Ini cowok Bu pakai baju ketat. Atau misalnya, aduh anak saya kok Pak suka nyobain hati nih, anaknya perempuan ya Pak, kalau laki-laki Bu udah alarm Bu. Tapi kadang kita suka denial, ya enggak? Biasa aja lah, bisa banget. Tapi kalau udah gede, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Entar dulu Bu, kalau dia tahu begitu tahu, tapi dia sudah yang sama yang salah gimana? Ini tentang kebiasaan. Jadi amati perubahan pada anak kita. Orang tua tuh harus punya rasa peka dan sensitif. Ketika dirasa ada yang berbeda sama anak kita, jangan panik dulu. Ngobrol dulu sama anak kita. Karena bisa jadi kepanikan kita hal yang salah. Betul ya Bu? Karena kan kita bisa berasumsi, berpersepsi, tapi belum tentu benar. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, setidaknya kita sudah mendeteksi dari awal. Jadi ibaratnya bunga nolongnya dari titik kritis, benar nggak? Nggak di level stadium yang tinggi, tapi dari awal, dan insya Allah bisa diperbaiki. Ya, jadi deteksi. Kemudian kenali lingkungan anak. Orang tua tuh harus tahu, kenal sahabatnya siapa, teman-temannya siapa. Tujuannya bukan untuk kepo ya Bunda. Tujuan itu kita tahu, oh mainnya di sini. Bahkan kalau saya tuh Bu ya, saya tuh atas pengalaman saya tuh buat grup WhatsApp yang memang mereka anak-anak saya dekat. Jadi saya bilang, saya pergi sama ini Bun. Oh iya, tinggal di grup aja kita saling tanya. Bener ya anak gue kan yang malu. Iya nih ada yang anak lo, ya nggak? Tapi anak nggak merasa dipantau. Makanya sekarang sih Bu, komunikasi lancar Bu, kita Bu ya. Oh teman saya nama siapa, orang tuanya siapa, sosialisasi. Seperti itu. Ya bukan untuk kepo, untuk tahu anak kita main sama siapa. Kemudian bentuk karakter anak kita. Jadikan karakter anak yang tangguh, kuat, mempunyai kemampuan bertahan dengan baik. Ayah punya peran menghadirkan leadership, keberanian, percaya diri, berani berkata tidak pada hal yang salah. Anak mempunyai nyali, anak bisa terhindar dari bullying. Itu peran ayah. Peran ibu, anak menjadi peka, sensitif, punya rasa kasih sayang, ada aware-nya, memahami. Itu peran ibu. Jadi kalau peran ibunya overdosis, anak nggak punya jiwa fighting spirit. Kalau peran ayahnya overdosis, anak nggak punya kepekaan. Jadi kalau ada yang bilang mengurus mendidik anak itu hanya tanggung jawab ibu, salah. Ya. Nah, dan semua dimulai dari rumah. Dari rumah, baru sekolah, lingkungan. Jadi sinergi antara pendidikan sekolah dengan rumah harus align, harus nyambung. Karena kita nggak bisa menyambungkan lingkungan, ya nggak? Justru bersinerginya sekolah dan orang tua pendidikan yang sama untuk apa? Mempersiapkan anak ketika anak terjun ke lingkungan yang di sana banyak dunia bebas, betul nggak? Sehingga benteng pertahanannya kuat, terhindar dari pornografi dan LGBT. Tidak ada kata terlambat. Wah, anak aku nggak ada kata terlambat. Ya, selalu ada kesempatan untuk berubah. Dan ingat, dari aku bilang, kalau mau membolak-balikan nanti seseorang termasuk nanti anak kita, maka kita harus optimis. Jadi ada kata terlambat. Wah, udah terlambat, anak saya udah kuliah, baik. Jadi kalau kita pernah melakukan kesalahan, langsung kita merefleksikan diri kita dan kita langsung mengubah pola strategi kita. Tidak ada orang tua yang sempurna, nggak ada itu.
Manusia nggak ada yang sempurna. Tapi yang ada adalah orang terbaik, orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Ingat Bu, menjadi super mom tuh gak ada, super dad gak ada. Karena super itu hanya menghukum kita untuk kesempurnaan. Jadi begitu orang kita buat kesalahan seolah-olah dunia runtuh. Betul nggak? Nilainya jelek kita omelin, mendapat laporan negatif kita omelin karena apa? Ekspektasi kita adalah kesempurnaan. Bukan yang sempurna, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi anak kita. Jadi Superman gak ada, super dad gak ada. Karena gak ada manusia super, ya. Superman aja sesuper-supernya pakai celana dalam salah tuh di luar. Ya, baik, terima kasih. Selesai sudah materi saya hari ini. Poinnya satu, ibu-ibu semuanya, ayah semuanya juga, bahwa kita nggak bisa menahan derasnya tantangan negatif dari luar. Pornografi, LGBT itu semakin berkembang, mau legal maupun ilegal di Indonesia. Kita nggak bisa menyalahkan mereka selalu. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, itu diri kita, betul? Maka tumbuhkan kesadaran pada anak kita sehingga pada saatnya anak kita mendapatkan pilihan negatif, anak kita bisa memilih yang